Hai guys, balik lagi bersama gua Radit. Akbar, Nana, Yesi, VY Kami dari di Office Project. Taronan. default banget ya Bu. kekenyangan bro. Aduh, kodok, Kita daging habis kodok di makan. burger. Iya habis makan nih. Patty lagi. Aduh, peti lagi. Patty Grab. Apa sih? Patty Grab. Oh, Plastik keren. Sekarang kita mau ngomongin apa nih guys? Kita udah berapa lama nih kita Udah nggak podcast? berapa Kayaknya gua purnama? udah lupa deh gimana. nggak tahan pengen ngomong purnama ya. kita kan ada lockdown juga. Jarang, 14 hari. 14 hari ya. Iya, lockdown kita. Jadi agak lupa juga gua openingnya gimana nih. Ya udah tadi kan. Yang penting nggak lupa sama dia. On fire. Ada yang kehilangan nih. Dia sih baru ngisi bahan bakar guys. Ya. Yang lain jadi bego. Gue diam aja deh. Biasanya kita kan berenam ya, sekarang berlima. Iya. Lagi nggak ada obet. Lagi nggak full tim Ada sih. Roberto Di Matteo. Langsung aja guys, kita mau ngomongin apa sih hari ini? Yang lagi viral sih. Pasti. Apa tuh? Apa tuh? Kita mau ngomongin Tentang- film ya, film. Kemarin kita ngeliat The Social Dilemma. Iya, film dokumenter dari Kenapa kita Netflix. milih film ini sih? Karena emang banyak banget yang lagi ngebahas di terutama Banyak di banget sosial sih. media ya. Iya. Apalagi kayak banyak influencer juga yang Yang kayak ngebahas merekomendasiin juga tentang gitu film loh. ini. Betul. Dan Artis selain juga itu banyak. juga cukup bersentuhan dengan apa yang kita alami sehari-hari kan. Iya sih. Relate banget ya. Relate Relate banget sih. banget. Mungkin Kita- bisa diceritain dulu kayak ini Iya. film tentang apa sih? Iya benar. Siapa yang mau ngomong dulu? Oh, ini tentang filmnya dulu ya. Iya, ini filmnya dari Jeff Orlowski. Dia itu siapa tuh? Ini apa namanya? Pembuatnya gitu, sutradara. Oke. Direkturnya. Iya, dia kayak semacam aktivis juga ya kayaknya. Oh. Karena dia dulu pernah kan buat Yang film iya, casing yang A, Kalau dia ya, aktivis chasing. tuh pasifis casing ya. koran. Kesel banget. Jadi dia tuh sebelumnya bikin dokumenter Chasing Ice sama Chasing Coral juga. Nah sekarang ini dia sosial dilema ini. Spesialis film dokumenter kayaknya. Iya, Tentang sosial media dia bilang. Mungkin Yoi. dari keresahannya dia soal sosial media kali Iya ya. Apa benar, gimana? pasti sih gitu. Dia juga di sini banyak kayak ngundang-ngundang narasumbernya itu ya emang dari apa ya founder sosial medianya sendiri, terus engineer sama ahli-ahlinya gitu deh, gitu Ya, yang udah intinya pernah sih terjun yang langsung. Udah terjun langsung ya. Betul. Ha. Yang udah pernah terjun langsung. Dari judulnya sih ya namanya The Social Dilemma ya, berarti ya nggak jauh-jauh lah ya dari dilemanya itu gitu. Sosial Nah kalau yang gue tangkep sih di sini tuh intinya apa sih ya, filmnya ini? intinya tuh kayak sosial media itu memanipulasi otak kita gitu, pakai kayak artificial intelligence gitu, algoritma, supaya kita tuh supaya menarik perhatian kita untuk apa ya, make terus sosial media gitu loh. Bikin kita addicted. Iya, Kayak kayak ketergantungan canduan gitu ya. lah ya, kayak narkoba. Dan mungkin salah satu adegan di film itu kecanduannya kita nggak ngeh secara langsung. Jadi ada satu adegan di Iya. mana ada dua remaja, terus yang cowok ditanya, lu seberapa sering sih make Instagram gitu kan? Dia bilang, paling gue sejam make Instagram. Ternyata pas Pas dicek, dicek ya benar 6 6 jam gitu kayaknya. Nah, makanya dibilang di situ ya salah satunya adalah hanya ada dua bisnis di dunia ini yang menyebut apa? Penggunanya user. Penggunanya adalah pemakai. Iya, user. Satunya adalah narkoba, satunya satunya adalah sosial media. software. Berarti sosial media tuh addicted itu ya, mirip kayak narkoba ya, bikin kita addictednya. Pasti kalau narkoba merusak secara fisik dan mental. Kalau menurut mereka yang bikin film ini, mungkin sosial media juga merusak kita gitu. ya Atau secara, gimana? Ada. secara Garis besar. nggak langsung itu salah satu Yang yang diungkapkan. disampaikan. Yang Iya. disampaikan. Iya. Secara nggak langsung sih itu yang disampaikan. Jadi kalau ngelihat filmnya sendiri tadi udah dia ngundang banyak pengguna Ahli, ya. dan sebenarnya ketika kita ngelihat di awal yang disampaikan film itu ada juga yang baik-baik gitu ya. Ada juga yang positif. Tapi intinya adalah kalau kita cuma ngelihat sosial media itu yang positif aja, ntar mangganya naik Terlalu. dulu, guys. Intinya kalau misalnya kita ngeliat yang positif aja tuh kita tuh ya manusia yang naif gitu loh ya. Maksudnya nggak terlalu maksudnya nggak terlalu ngeliat ke dalam gitu loh. Ngeliat luarnya doang. Nah, makanya yang coba ditampilkan di film ini adalah apa aja sih yang negatif dari sosial media. Cuma
kalau melihat dari filmnya sendiri sebenarnya mungkin harus diperluas karena yang dibahas nggak cuma sekedar sosial media, dan nanti kalau misalnya lulus semua nonton misalnya filmnya itu Teknologi. kata-katanya lebih banyak kayak teknologi Iya. gimana berbahayanya teknologi. Iya, overall ya. Jadi overall memang ngebahas secara umum memang fokusnya di sosial media, tapi kalau misalnya secara khusus berarti ngomongin sosial media, tapi mungkin overallnya Iya. umumnya dia tetap balik Teknologi ke informasi. teknologi. Iya, benar. Nah mungkin itu awalnya ya, yang kita tangkep ya. Iya, yang kita tangkap Tapi itu sih. mungkin Jadi itu berbahaya ya. Enggak, Iya. tapi Enggak, saya tadi lihat Nah, kalau film ini ya yang di sosial media ini kayaknya nakut-nakutin deh kayaknya. Sosial kalau- media. nah, itu yang Jadi orang Sensei tuh- Nana iya. tangkap. Jadi memang ini nakut-nakutin orang kayaknya gitu. Karena apa? Karena ya orang jadi kecanduan, kemudian orang dianggap produk, dijadikan objek Tapi kan penelitian. relate. Iya sih relate sih memang. Relate. Iya, karena mereka emang menunjukkan problem yang ada di sosial media ini. Bahkan bisa orang tuh bisa dipengaruhi dengan sosial media dengan sehingga berpengaruh sama perilakunya, demo dan lain sebagainya lah, kerusuhan dan Itu bisa sebagainya. digiring lewat sosial Iya, media semua. bisa digiring seperti itu. Nah itu yang membuat orang jadi ini filmnya kayaknya nakut-nakutin juga ini gitu. Kayak seberlebihan itu atau gimana? Ya dianggap Itu yang berlebihan ya bisa nakut- juga. Jadi tapi kalau film ini misalnya untuk nakut-nakutin sih ya berhasil sih menurut gua. Berhasil. Berhasil. Kalau lu gimana? Gue juga Fi? jadi takut. Apa yang lu takut dari film ini? Gue Hmm. mungkin ini lebih ke sharing dari sisi mereka kali ya. Sisi para IT ya, Iya, para Jadi pondok. mereka sharing. Karena Pengalamannya gitu ya. kayak kata Mas Radit juga tadi, emang relate sih sama kehidupan sehari-hari gitu. Dan Lo takut juga sama film ini? sebenarnya nggak takut sih, dibilang enggak sih. Justru gue nangkepnya jadi oh iya, gue dapat pandangan yang baru gitu loh. Yang selama ini kan gue taunya ya dari sisi gue kayak gini. Oh dari sisi mereka gue dapat hal yang baru gitu. Oh ternyata ternyata dampaknya segede itu kayak Iya, gitu loh. damage-nya Dan- ini banget ya. iya dan buat gue itu jadi oh iya sih. Biasanya kalau Savage tulisan kartun gitu sih. Bukan orang yang pakai kacamata. Itu Tax Life. Tom. Oh, iya benar. Tom. Kok gue lupa ya? CPC Garden. Kalau gua ada gue nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Lu boleh ngomong deh sih. Gue ada satu yang bener-bener nyangkut gitu ya di hati gue. Asik. Kamu maksudnya. Baru gue mau bilang gitu. Kamu kemana nih? Kamu yang mana nih? Tapi dua-duanya reject. jadi gue ada yang dia bilang bahwa tingkat romansa dari remaja itu menurun drastis Selalu pada tampil saat romantis. Iya, tingkat romansa dari remaja itu menurun drastis ya pada tahun berapa gitu kan Iya, di iya. situ ditulis. Contohnya Gen Z gitu sih kayaknya. Iya, gue sih Gen Z. gue sama Mbak Vivi Gen Z masalahnya nih. Wih, waduh. Kayaknya Oh, pantesan kita nggak jadi gue nggak tahu sih. Terus gimana? Gue masuk sana. Gen Z. Gen Z itu dari berapa sih tahun berapa sih? 96, Karena 96 dari sampai filmnya 15. seusai 96 nya ikut nggak? Iya, Gue 96 nih. ikut 96 96 ikut. Biasa lo kan perbatasan. Makasih dong. Batas antara Iya. Iya dari Sayangnya tuh sih nggak menembus deh. 2 detik. Bahaya. Jadi gini. Gimana? Romansa di remaja itu pada tahun berapa itu menurun drastis. Kan ada ya disebutkan di film itu ya. Iya. Iya. Salah satunya itu. Ini gue ngerasa ngerelate banget sama diri gue sendiri gitu. Kebetulan gue mengalami dari awalnya nggak tahu ya, mungkin perasaan gue sih gue mengalami dari awal perkembangan sosial media gitu. Pertama kali yang gue alami adalah Friendster gitu waktu itu tahun 2000. Jauh banget, Bro. 2002 ya. 2004. Gue main semua Friendster, mulai Facebook ada 2008 segala macam. Gue tuh jadi addicted. Mungkin dulu belum smartphone ya, tapi masih Symbian ya dulu gue. Gue nggak tahu.
Oke. Kasih tahu, Oke. kasih Ya. tahu lo generasi apa nih? Gue generasi X. gue generasi Iya. Y. Iya. Gua Milenial, generasi- milenial. Milenial. Jadi Mas Radit ini generasi milenial. Gue ngalamin handphone dari yang handphonenya cuma layarnya hijau doang sampai Seriusan? Kuning. iya hijau Hijau. doang. Oh iya ya. Hijau Buat main layarnya snack. hijau, mainin per gamenya cuma snack sampai sekarang jadi smartphone istilahnya. Itu gue emang sejak gue megang handphone, gue tuh emang addicted banget sama handphone. Gue selalu ngecek handphone gue. Gue tuh frustasi kalau handphone gue nggak ada notifikasi. Sebegitunya gue sama handphone. Jadi gue tuh selalu berusaha mencari subjek supaya objeknya dalam hal ini adalah handphone gue. Itu selalu ada Objeknya bukan cewek tapi sih. notifikasi. Subjeknya cewek. Oh, subjeknya cewek. Oke. Oh iya. Oke, jadi supaya handphone gue nggak sepi, gue selalu mencari cewek gitu. Iya, maksudnya gue harus dalam in relationship gitu. Harus dalam in relationship. Jadi nggak boleh status Facebook lo complicated, nggak boleh. Harus. Kalau complicated ntar yang deketin cowok-cowok. Ngeri. Jadi gitu, gue tuh, aduh anjrit, gue tuh kosong. Aduh, handphone gue nggak ada notifikasi apa nih sampah nih. Biasanya saat itu gue nggak punya cewek. Dan gue tuh selalu berusaha menjalin hubungan dengan secara nyata ya dalam sosial supaya handphone gue ini hidup. Kalau gue aplikasiin di zaman saat ini, gue bisa aja gue nggak punya cewek atau nggak punya dalam in relationship kayak seperti yang disebutkan dalam film itu. Pasti iya sih. Jangan di mention. Ya, iya sih. 8330 1960. Iya. SMS yang kamu kirim. Gue enggak emosi ya. Karena anak mulai. Oke, ingin tahu kesadaran kami? Iya, jadi Semuanya ini doang. Gak ada angin, gak ada hujan langsung. Dimension. langsung nyembur ya. Jadi kalau misalnya gue agak warning nih sama anak-anak zaman sekarang yang mungkin tingkat asmaranya menurun, itu kayaknya lu udah mulai warning sama sosial media lu harus aware. Jadi lu harus mengetahui kadar bahwa diri lu tuh secandu apa sih sama sosial media. Kenapa? Kalau gue misalnya sekarang, gue mungkin bisa aja gue nggak dalam in relationship yang nyata gitu, karena handphone gue banyak banget yang bisa gue temui notifikasinya gitu. Sekarang handphone gue hampir selalu bernotifikasi. Gue rasa anak-anak zaman sekarang juga gitu. Banyak lah, lu pasti handphone lu notifikasi banyak kan. Iya, karena jadi gue media nggak merasa perlu mencari subjek saat ini gitu. Karena selalu ada yang Iya. WhatsApp atau selalu ada yang DM gitu. Selalu ada yang WhatsApp. Kalau selalu dulu ada kan yang misalnya DM. kayak lu dulu kayak ini kok nggak ada yang Nah itu makanya gue perlu ini nih kok cewek. nggak ada yang BBM nih gitu. Sepi nih handphone gua Nah, ada yang ada. iya gitu. sampah gue buang ya kan. Padahal yang salah bukan handphone ya. Ya, salah karena nggak ada yang WhatsApp ya. Iya itu yang WhatsApp. Tapi kalau sekarang bisa jadi banyak orang yang WhatsApp lo kira-kira gitu ya. Tapi dalam dunia nyata lu tuh gak berrelationship gitu. Itu sih pandangan gua dalam menanggapi apa maksud namanya dari itu ya. kata-kata itu gitu. Jadi bisa aja orang-orang yang tipe gua di saat ini tuh banyak banget. Nice. Itu yang bikin tingkat persentase romansa itu menurun. Jadi ini menurut gua berbahaya banget sih. Kalau sosial media itu menghilangkan gelora gitu ya. Apa sih? Gelora asmara bener. Iya. Kirain Gelora Bung Karno. Aku di sini gitu. Jadi dia Manis. menurunkan semangat kita, adrenalin kita untuk menjalin relationship karena kayak gitu. Kita udah cukup terhibur dengan banyaknya notifikasi yang ada gitu. Terus terang gue cukup terhibur, tapi gue rasa gue nggak sendirian gitu. Pasti banyak orang yang cukup terhibur dengan hal kayak gini. Bang, berarti kalau notifikasi tuh ya addicted banget Penting banget buat gue. Yang bagus dari poin Dempsey adalah yang pertama romansa bener ya. Tapi yang bagus statementnya dari gue di takut si Dempsey ini untuk yang tipe gue. Jadi ini mesti dilihat lagi tipe kita masing-masing. Nah ini yang menurut gue pribadi ya, filmnya nggak nangkep gitu. Karena apa? Di filmnya ini nggak nangkep psikologis orang. Jadi yang terjadi adalah kalau menurut gue sendiri sosial media itu mengamplifikasi segala sesuatu yang terjadi di masa lalu. Jadi kalau misalnya kayak kemarin kan Sensei kan sempat cerita tahun 80-an Sensei pacaran. Sensei Waktu itu umurnya Sensei kira-kira generasi kelas apa lima nih? Oh, For your information, Iya. Sensei generasi X. Jadi tahun kelas 5 SD Sensei, kelas 5 SD Sensei pacaran kan. Nah itu
mungkin gayanya akan beda dengan ketika nanti misalnya generasi gue sama generasi si Dempsey pacaran kelas 5 SD. Terus mungkin akan beda lagi dengan generasinya Yesi dan sama Vivi. Jadi ketika kita ngomongin sosial media, tadi yang gue bilang mengamplifikasi, macam-macam semuanya diamplifikasi. Ketika misalnya ada orang yang dengan tipe Dempsey nih, kalau misalnya zaman dulu mungkin udah, wah kenapa nggak ada yang ngirim surat ke rumah gue? Udah gue kirim suratnya ke rumah orang-orang lain gitu misalnya ya. Baru-baru banget. Kalau sekarang mungkin jadinya namanya broadcast message gitu kan. Oh, iya, benar. Kalau zaman dulu udah gue kirim surat ke mana-mana gitu. Masa nggak ada sama sekali. Teman-teman kalau ada yang tahu itu ada kotak pos kalau zaman dulu. Jadi surat masuk ke situ. Ya jadi diamplifikasinya dalam bentuk seperti itu. Nah, yang filmnya gagal tangkap adalah tipe. Jadi tipe orang tuh bisa beda-beda. Ketika filmnya menggambarkan dalam misalnya ada cewek ada salah satu di film tuh ada anak kecil ini kita banyak spoiler teman-teman ya. Karena kita ngebahas. Jadi misalnya salah satunya ada anak kecil terus dia lagi foto sendiri terus dibully sama teman-temannya. Oh, kupingnya gede banget ya kayak kuping gajah. Habis itu dibilang kayak kuping gajah. Iya, benar. Terus di filmnya seakan-akan jadi korban bahwa ini gara-gara sosial media. Kalau menurut gue sebenarnya nggak gara-gara sosial media, karena kita mesti ngeliat tipe orangnya lagi. Bisa jadi kalau misalnya orangnya kayak si Dempsey kebal nggak ngaruh, kayak gitu. Karena hal ini tanpa ada sama nggak adanya sosial media nggak ngaruh. Bisa jadi misalnya kita pun bukan ada di era yang modern, maksudnya bukan bisa jadi, memang terjadi gitu ya. Misalnya gue ngalamin sendiri, misalnya SD kita kata-kataan gitu, nama bapak dipakai, nama ibu dipakai. Gue pikir gue doang. Semua orang Semua. Artinya apa? Masalah gini, core-nya adalah kalau misalnya yang di adegan itu adalah pembulian. Pembulian itu nggak terjadi pada saat ada sosial media aja. Betul. Ada pada saat macam-macam. Cuma memang kendalanya adalah sosial media mengamplifikasi ini. Cuma yang coba disampaikan di film itu menurut gua nggak dapet karena nggak ada amplifikasinya. Dia cuma kayak ngasih tau, nih loh gara-gara sosial media dia jadi nangis. Padahal belum tentu nggak ada sosial media pun belum tentu dia nangis. Jadi bisa jadi dia lagi misalnya kalau kita suka nonton film luar negeri ya, dia naik bis ke sekolah terus diledekin di bis, Langsung gitu. Iya. nggak ada sosial media pun bisa jadi tetap nangis. Jadi benar-benar. alasannya adalah karena tipe orang beda-beda. Jadi itu yang menurut gue sih kurang ditangkep sih Iya, benar. di filmnya sendiri. Karena tadi yang si Dempsey bilang tipe orang kan beda-beda. Iya, benar. Mungkin yang contoh nyatanya itu yang filter Snapchat itu. Ah. Itu emang gara-gara sosial media kan. Kan karena ada filter Snapchat yang bisa Bikin bikin cakep gitu. Jadinya kan ada ini kan Sampai pengen pengen oplas gitu. Oh, iya. Pengen oplas jadi kayak filter Tapi Luar lu nggak biasa perlu sih filter itu. Snapchat kan? Kenapa Dempsey? Jangan digituin. Oke, Snapchat. Lumayan dong. Mungkin kayak Mau contohnya endorse. itu sih ya kalau mungkin ya kalau misalkan yang oplas ini kayaknya emang nggak umum juga sih. Nggak umum. Menurut gua, Iya. tapi ada lah. Nah, benar kan jadi. itu kan hanya kasus Iya. tertentu Kasus aja. tertentu sih. aja. Nggak semuanya. Mungkin nggak ngasih contoh itu karena emang nggak umum. Jadi ngasih contohnya yang cyberbullying aja. Terus ada juga misinformasi coba dibilang kan. Salah satunya yang remaja itu bapaknya ya waktu lagi ngobrol malam-malam. Terus bapaknya coba ngeluarin topik extreme center. Oh iya. Terus anaknya kepo kan. Apaan nih? Hmm. Terus jadinya cari tahu sendiri, terus jadinya terpengaruh oleh sosial media dan menurut gue sih itu memang beneran ada dan itu memang sesuatu yang berbahaya sih. Bisa jadi kegiring ke opini yang hoak gitu ya. Opini dia. yang hoak, benar. Benar-benar. Apalagi tuh kayak sekarang kayak banyak kan konspirasi gitu kan. Banyak. Nah, konspirasi itu tuh bisa kan karena kita udah nyari nih dan algoritma itu kayak Rekomendasi. yang relate sama yang kita cari gitu loh. Itu bakal ngerekomendasiin terus kan. Betul. Dan konspirasi tuh jadi kayak misalkan bumi itu datar gitu. Nah, semua tuh kayak penjelasannya bakal bumi itu datar dan orang-orang tuh lama-lama jadi kayak percaya gitu kan Betul. sama konspirasi itu gitu loh. Tapi Makanya hubungan kita nggak datar kan? Bergelora. 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 Bunda. selalu ada celah. Coba Sensei gimana Sensei? Kalau saya sih yang saya lihat di sosial dilema ini, yang saya kayak tadi menakutkan, kan saya tuh orang tua ya. Orang tua kebetulan sudah punya anak SMA dan SMP gitu. SD juga ada kan. SD juga ada sih. Kuliah Sekarang- ada. Sekarang anak SD aja kelas 2 SD udah punya IG gitu. Ini Asli ya, itu nggak ada filternya IG ya?
Maksudnya lu harus umur berapa? Ada Enggak bisa ya? dibohongin. Sebenarnya Bisa dibohongin. ya, Oke, bisa sebenarnya dibohongin. Oh, enggak, eh, gampang kalau itu dibohongin. kalau di saya sih udah ada aturannya. Aturannya bahwa dibatasi lah untuk penggunaan HP yang untuk sosial media itu dibatasin. Misalnya sehari siang cuma 1 jam, malam cuma setengah jam seperti itu udah. Misalnya seperti Ini itu. berarti kayak internal rules aja Iya, ya, betul. nggak bisa jadi. Tapi sebenarnya setelah melihat ini Mungkin sosial bakal dilema dikurangin itu harus dikurangin ini lagi. bahaya juga nih. Takutnya apa? Takutnya dia itu terpengaruh sama ya berita-berita, terus kemudian pengaruh-pengaruh, persuasi-persuasif yang Nggak benar. mengarah negatif gitu. Wis. Itu ngerinya gitu. Iya, Padahal benar. anak saya Betul. Ya kalau cewek semua. Facebook, Instagram itu kan Ngeri, nggak ada coy. filternya. Kalau YouTube kan udah ada tuh sekarang Ya. YouTube Kids. Ya, gitu YouTube kan. tuh. Jadi dia nggak ada iklan, nggak ada kayak konten-konten yang di atas. Iya, betul. Yang 17 umur tahun ke 17 atas tahun ke gitu, atas betul. gitu. Ya, jadi itu masih bisa difilter kalau yang Tapi itu. kalau IG kan nggak ada. Kalau IG, Facebook, Twitter itu Tapi itu nggak pun ada sih. masih Bisa apa diakal gitu. Bisa perdebatan diakal, sih. iya. Bisa perdebatan Jadi apa nih? bukan maksud gua sebenarnya apa yang mau dihindari gitu tuh. Jadinya kalau ada YouTube Kids tapi anak-anak yang kids jadi kecanduan sama YouTube Kecanduan. Kids. Oh, iya, Tetap benar. kecanduan. Apa yang mau dihindari gitu maksud gua? Yang mau dihindari adalah anak-anak yang nggak lihat menonton konten dewasa. konten dewasa. Tapi kalau dari Jangan nonton kecanduan Kobam gitu Dempsey. Hei. Kobam sama siapa gitu. Bahaya nanti. Anak udah SD udah Kobam. open table. Iya gitu. Tapi kan dia tetap jadinya anak itu juga jadi edik dan anak itu juga kemakan algoritma. Iya, benar. Setiap dia buka apapun dia bakal Nyambung-nyambung lari terus. kemana gitu. Nah itu juga jadi ketakutan kita kan. Selain itu juga dia tuh kayak kecanduannya bener-bener kecanduan karena apa? Baru bangun tidur langsung nyari HP. Betul. Iya. Udah ke WC pun bawa HP, ke kamar mandi pun bawa HP. Biasanya kayak baca-baca sabun komposisinya apa gitu ya. Sekarang jadi buah HP gitu. Bawa HP. Nggak pernah sih. Gue nggak pernah baca sabun komposisinya. Sia-sia Ya, doang. jadi sabun cara membuatnya itu dengan cara menyublim. Kalau gue nggak Nyublim. gue nggak kepikiran cara membuat, cara pakainya. Ya. Kok karena Nana udah tua masih pakai sabun kan? Ya lah. Lotion habis. Ya ini contoh konten dewasa yang harus dihindari buat anak-anak. Konten kita dewasa guys. Guys, kalau contohnya sabun sih. Karena gue dulu baca-baca sampo, ya gitu kayak sabun gitu-gitu. Nah, lu Di kamar mandi lu baca. Seriusan. Iya. Lu baca di kamar mandi. Sambil sikat gigi gitu ya. Enggak sambil pup. Kadang-kadang mainan gayung gitu-gitu loh. Kalau begini gayung iya. Pantesan lama. Kalau gerubuk-gerubuk sama. Gitu. Jadi kita sama. Lalu biasanya kalau waktu kecil ngabisin waktu lu ngapain Vi? Bengong kali. Bengong. Iya kan? Kayak nyanyi lah. Kayak nyanyi kamar mandi. Iya, bisa. Lu lagi bengong. terus Latihannya lu gimana tuh? Ibu-ibu, bapak-bapak, ini ada 40% untuk Anda di lantai 1 gitu ya. Silakan datang. Pakaian tidur. Tapi gue nggak pernah tuh baca-baca sabun. Emang kalian ngapain? Gue gak pernah, gue nyari komposisi sabun gak Berarti itu the last thing I will do Juga nggak pernah BTW guys. tapi akhirnya gue lakuin kayaknya. Tipe orang beda-beda. Oh iya bener. Nah, gue kepo nih. Kalau kalian kamar mandi ngapain coba? Iya coba. Ya mandi Ya aja. mandi Ya mandi lah. Sikat Kalau gigi mandi kalau udah. pup, kalau pup, Kalau pup. Kalau pup ya bengong aja. Bengong kan? Enggak, gue Nggak sih, kebayang. kalau gue nyanyi sih. Kebayangin. gue nggak bisa. Ngebayangin, ngehayal. Harus Ngehayal, Kalau macam-macam. kayak punya mobil dulu ya. Kalau punya Iya, bisa macam-macam. motor gitu. Tapi enggak, fokusnya sebenarnya bukan kamar mandi. Maksud gue gini, kayak kok bisa jadi kamar mandi? Kenapa jadi kamar mandi dari sosial dilema? Nanti kita bakal bikin topik apa 5 hal yang harus ada di kamar mandi dulu. Tapi Mulai pecah guys. Pantengin terus ya Enggak, kayak guys. misalnya kalau zaman dulu inget gak deh misalnya hari Minggu terus jam 8 pagi itu ada Doraemon, terus Yoi. kayak hari Sabtu Iya. ada Satria Baja Hitam. Itu kan kayak Cakep. SCTV jam 3 Kalau gue unyil gue. nah, itu kan kayak unyil. Kalau anak sekarang mah udah kagak ada ketemu begituan. Nah itu karena dia bisa ngakses kapan aja dia mau. ya di HP. Iya, itu. Nah itu tadi yang gue bilang amplifikasi dari tadinya dia cuma bisa nonton hari Sabtu sama hari Minggu, sekarang dia bisa nonton Gue kapan rasa aja. sih juga nggak ngalamin jam 8 pagi hari Minggu kan. Ada ngalamin.
Enggak, oposisi sabun. Enggak, gue ngalamin. Lo blunder banget ngomong sabun, asli. Kan ini kali Facebook itu kan tahun 2000. Lu nggak belajar guys. kan. Kayak bisa jadi judul deh ini. Lu ngalamin jam 8 pagi Doraemon. Udah YouTube kayaknya. Doraemon. Nggak, Tapi ngalamin, sampai kalau itu sekarang ngalamin. masih Masih kan, gue. maksudnya pas gue SMP pun masih Antaro aja masih gue ada. ngalamin. Bener, Pip, masih ada pip, kok. pip. Ya kayak Antaro kalau bernyanyi. Oh iya benar. Antaro bernyanyi. Enggak, kalau gue tuh yang Di kamar mandi lo. Apa yang sedang dia baca? Cara membuat sabun. Komposisi sabun ya. Gila. Oke, baik. Ya berarti kan memang dan tapi mungkin bener juga yang dimaksud di film itu memang yang rentan adalah Gen Z yang agak mudaan ya. Iya. Iya. Ya lu. Pas maksudnya. SMP itu kan rata-rata pas 96 SMP. sana. Pas Lu SMP tahun? Gue SMP 2011. Tahun Nah, 2000. saat itu lu udah punya sosial media belum? Gue pas Udah, pasti. kelas 2 SMP udah punya Apa itu? Facebook pertama. Facebook. Lu Facebookan juga, Vi? Yo, Facebook pertama. Pas 2 SMP juga gue. Facebook pertama, terus abis itu gue inget banget tuh kelas 9 itu mulai Twitter. 2000 sebenarnya 2010 kan 2009 dia. Enggak, Twitter. kelas 9. Oke. Twitter gue Ah, 2010. sebenarnya udah. Kalau ada yang tahu Friendster sekarang kemana? Tolong ya dikembalikan foto-foto. Foto gue banyak banget di Friendster guys. Sebenarnya kalau gue sih nggak foto testimoni. Testimoni. Dulu inget kalau Facebook pertamanya shout out. Iya. Post your shout out. Shout out, Shout out. Enggak tahu. shout. Kalau sekarang kan komen ya, komen di. Oh. Dulu tuh shout Iya, out iya. on your wall. On your wall, iya. Wall to wall. Iya wall to wall benar. Kalau sekarang reply. Udah nggak ada wall Reply lagi ya. komen. Gak ada wall sekarang. Iya. Mention bisa sekarang Facebook. Iya dulu nggak bisa ya. Dulu nggak bisa. Kayak ngetek gitu ya. Nah jadi itu memang tadi ya, berarti nggak semua orang nggak sedrastis. Maksudnya kita benar-benar mesti ngomongin di waktu yang spesifik berarti. Kalau misalnya kayak Gen Z ya, Gen Z mungkin Gen Z masih banyak yang mengalami hari Minggunya itu nonton film anak kecil deh masih belum kayak YouTube full YouTube. Tapi kalau misalnya yang kelahiran tahun 2000 kan 10 Gen Z kan Gen dari Z itu kan 96 sampai 2015 kan. Iya. Oke. Jadi kalau yang kelahiran tahun 96 90 sampai 2000 mungkin masih berarti harusnya dipisahin lagi tuh ya. iya. Iya gitu. Di Mungkin Gen Z itu menurut ya. gue tuh kayak 2005 ke atas gitu. Oh, kayak Gen Z New Gen wave. Z. Brand new wave. Sefrekuensi gitu ya. Iya, brand new Gen Z. Nah, itu yang tahun 2010-an Iya. yang bisa udah monitor sih. yang udah Gue ada ngerasain soalnya. Facebook, Betul. udah ada Twitter, udah ada IG sih. IG Iya, nih bener, emang IG. candu ya. Candu banget sih. Tapi lu berapa menit? Gue tadi 12 menit. Gue 1 jam Gua tadi. 57 menit Parah. asli. Lu berapa, Vi? Gua merasa Cok, itu- cek di IG lo. Apaan? Makanya berapa lama? Activity. Di profil. Karena nggak sadar. Seperti yang di film itu kan dia merasa cuma Iya. berapa? Ternyata 6 jam. Iya, 6 jam. Hmm. Terus Tapi- yang di sampingnya bilang mungkin gue lebih buruk gitu kata. Iya, yang Iya, ceweknya. marah banget tapi 6 jam aja Gue udah. kalau gue mungkin nggak IG, kalau misalnya dicek yang lain kayak YouTube, Facebook gue pasti lama. Oh, Facebook gue enggak. Facebook bisa masih lama ada banget. Facebook bro. Mungkin kalau Facebook gue 0 menit sih kayaknya. Gue Facebook bisa 2 jam kali, bisa kayak sehari 2 jam. Sehari 2 jam. Gila, Facebook udah kadaluarsa perasaan nggak ya? Enggak masih Justru banyak. makin update Facebooknya. Nah makanya kan tergantung kan kita. Nah tadi juga ketika kita ngomongin angkatan, maksudnya Gen Z, Gen Benar. X, Gen Y, mungkin penggunaannya akan variatif. Maksudnya untuk Untuk Gen generasi Y. tertentu mungkin lebih banyak pakai Facebook. Tapi untuk generasi yang lain gitu lebih banyak IG. Iya benar. Ya. Nah memang bahayanya tetap ada bahayanya ya. Iya, pasti ada dampak buruknya sih kalau kayak gitu, kalau yang berlebihannya. Nah itu kan yang coba disampaikan di film. Iya. Di film itu. Iya betul. Jadi sebenarnya ya bijak aja sih. Itu kayak narasi yang udah klasik banget ya, bijaklah dalam bersosmed gitu. Tapi itu benar. Itu benar. Ya itu maksudnya disampaikan. Oke, kita berarti masuk ke Guys, sekian dulu pas waktunya. Nanti kita lanjut lagi di part 2. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Dah. Bye.